Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor teh. Yang pertama ada Buka, kedua Gotoh, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam EIRG, ketujuh MPPA, kedelapan MLPL, kesembilan Bepin, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang hari ini juga ditutup menguat 6,87% ke harga 280. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, yang waktu sebelumnya saya analisa ya, dia ada membentuk pola bearish pennant tapi dikonfirmasi dengan hijau. Dengan kondisi seperti ini berarti dia berhasil break dari pola bearish pennantnya dan dia juga berhasil tembus 280. Ini update baru aja ya gambarannya. Untuk Buka ini dia kalau dilihat resistennya 290-300 itu ya. Masih sama, kalau dia bergerak di atas itu cukup bagus untuk Buka, dan ya Buka sudah oke nih. Kalau dilihat dulunya supportnya itu 270. Nah ini ya, dan setelah itu 250 ya, naik turunnya sekitar 20 poin. Nah ini udah bagus nih, dia berhasil break. Kalau ditarik tren dari semenjak November, tren downtrendnya sudah dipatahkan, dan apakah ini konfirmasi belum pasti ya, cuman ada sinyal sudah untuk mengarah ke atas. Asalkan ya, ini kan kelihatan dimana kita membentuk support resisten. Ini kelihatan supportnya yang tarik garis klasik ini sekitaran 270. Jangan turun dari itu. Kalau turun dari itu berarti pola dead cat bond. Itu aja kuncinya ya. Untuk Buka udah bagus nih, kalaupun koreksi tipis nggak masalah. Kalau dia false break, yang penting masih di atas 270, koreksi baru naik lagi. Jadi bisa jadi double bottom nantinya dengan neckline di 320. Bisa di sini juga ya nantinya. Dan apakah mungkin bisa uptrend tembus 320 ya, tergantung market lah ya. Kalau market bisa tembus 7200 ada peluang Buka naik, cuman kemungkinan besar untuk uptrend agak berat. Mentok kalaupun misal double bottom ini dilewati 340 350 itu maksimalnya menurut saya loh ya. Untuk Buka itu maksimal 350. Kalau dia memang benar ISG tembus 7200 sampai all time high ya Buka sampai bisa 350, tapi itu maksimalnya menurut saya seperti itu ya. Tapi apapun bisa terjadi di dalam market ya, yang penting punya trading plan. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Gotoh yang hari ini cukup luar biasa jadi primadona dan menguat 14,94% ke harga 100. Kalau dia transaksi asing hari ini malah keluar sangat besar 900 miliar ya, luar biasa. Asing buang barang hari ini, kesempatan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Gotoh masih ada distribusi ya dari YUCC. Yang nampung tipis-tipis saja nih, cuman KI yang 37 juta lot ya, yang lainnya jualan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Gotoh akhirnya bangun setelah hari ke-12 dia mulai ARB nih ya. Di tanggal berapa nih dia mulai ARB nih? Di tanggal 28 November nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Dia tadi sempat ARB tapi kemudian rebound ya. Di grup juga saya sudah infokan Gotoh kena UMA kemungkinan bisa bangun. Jadi jaga-jaga. Kalau ARB dibuka langsung HK. Spekulasi buy. Dan sekarang udah profit 10% lebih. ARB-nya cepet banget dimakan, langsung 3-4 papan naik. Ya saya juga dapatnya di 65-66 itu saya dapat. Ya lumayan juga lah, sekitar 15%. Kondisi seperti ini ya cukup bagus, semoga lanjut menguat ya. Tapi kelihatannya kan ada buangan nih. Kita lihat aja besok bagaimana responnya, karena ini baru kenaikan pertama ya. Kalau dia ditarik naik lagi dengan cepat ya bagus juga. Cuman kalau ada koreksi-koreksi kecil ya nggak masalah juga. Untuk Gotoh ya, pakai support kuatnya 80. Banyak yang menginginkan Gotoh itu ke 50. Ya seperti ini halnya ya. Mau Gotoh itu ke 50 tapi pasti ada naik turunnya. Bisa dimanfaatin untuk cari profit, make money. Gak masalah ya. Kalau takut Gotoh ke 50 ada momentum seperti ini gak beli kan sayang. Yaitu belinya dengan cara scalping atau fast trade ya, bagaimana cara strategi Bapak Ibu aja. Tapi ya seperti itu, saham-saham ARB itu pasti ada bangunnya, tinggal tunggu waktu, tunggu momentum. Seperti itu ya. Gotoh juga dari minggu lalu saya sudah infokan di grup, jangan titip sendal ya. Saya kasih tahu hari apa, jaga-jaga ya. Setiap hari tuh saya infokan kondisinya
Kalau mau beli itu seperti apa, ya itu di grup ya. Dan hari ini lumayan tuh. Kita lihat aja besok. Kalau kelihatannya kalau dia ini ada pola dead cat bounce ya, misalnya naik sebentar untuk turun lebih dalam, biasanya itu 20-30%-nya itu ya untuk kenaikannya. Ya sekitaran 136, 150 area atas inilah. Kenaikannya itu bisa sampai area ini. Untuk pola dead cat bone, misalnya dia pola dead cat bone, mungkin koreksi-koreksi kecil tapi pelan-pelan naik lagi sampai atas ya. Kalau dihitung potensi upside-nya ya 30% sangat tinggi ya, sampai 50% menurut saya sih agak berat, tapi ya bisa lah, atau terdekat dulu ya 120. Menurut saya sih ada lah. Coba ya jangan terlalu ketinggian. Takutnya nggak sampai kan sayang. Nih kalau dia potensi upside-nya dari harga sekarang itu 20% lagi sangat mungkin. Ya 30% itu pola dead cat bone sangat ideal aja di kondisi saham Gotoh yang turunnya udah dalam banget nih ya. Semenjak high-nya di 2220, tuh dia turun 60%. Kalau setengahnya aja dia naik udah cukup bagus. Itu ya berarti di 30%-an ya, di sekitaran inilah ya. Sebenarnya di 150 itu iya di situ kenaikannya. Atau bukan dari kayak gitu ya, hitungnya dari bawah hitungnya. 30% ya, seginilah ya. Ya ini di era 113 120 inilah kenaikannya kalau dari bawah ya, setengahnya naik. Atau ya di sekitaran 120 150 itulah target kenaikannya. Entah sampai di high-nya 150 atau di low-nya kenaikan range-nya itu 120 itu untuk Gotoh. Jadi seperti itu ya untuk Gotoh. Kalau ada yang beli di harga 100 ya lihat aja besok ya gimana kondisinya ya. Semoga aja nggak disuspend ya, karena kemarin sudah UMA, hari ini ada perdagangan. Lihat besok kalau UMA-nya nggak jadi dan jalan ya kemungkinan bisa lanjut menguat tuh Gotoh ya. Tetap ya menurut saya sih kalaupun UMA koreksi sebentar tarik naik lagi bisa jadi ya, seperti itu. Support kuatnya 80. Jadi seperti itu untuk Gotoh. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.640 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker summary-nya SRTG sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG masih di dalam uptrend channelnya. Perlu hati-hati nih kalau sampai jebol 2.600 itu aja ya. Selama dia di atas 2.600 cukup bagus. Tapi kalau mau konfirmasi mencoba kembali uptrend harus tembus 2.800-nya minggu ini atau ya minggu depan lah ya. Ini harus ditembus nih. Cuman hati-hati, masih sama analisa sebelumnya. Kalau sampai jebol 2.600 berarti patah tren uptrendnya dan targetnya 2.300 itu. Ini saya sudah gambar ya. Hati-hati kalau jebol 2.600 untuk SRTG. Kalau ditarik tren dari atas memang patah tren uptrend downtrendnya ini ya. Ini udah patah nih. Udah bertahan di atas 2.600. Hati-hati pokoknya kalau dijebol 2.600. Kalau ada yang spek buy, risknya memang kecil ya. Pokoknya 2% 3% turun dari 2.600, pertimbangkan stop loss. Seperti itu aja ya. Kalau mau di hold juga silahkan. Gak ada yang salah di market. Jadi seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup menguat 8,13% ke harga 1.130. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya IMTK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMTK membentuk candle bullish engulfing dan kembali lagi ke atas 1.100. Kemungkinan kena gocek ada karena dia sempat jebol 1.100 dan turun dalam. Tapi ternyata dia mantul dekat-dekat 1.000. Jadi kondisi seperti ini udah sinyal ada candle untuk reversal, pembalikan arah, candle bullish engulfing. Candle hari ini menutup penuh candle hari sebelumnya. Tinggal nunggu dia ini bertahan gak di atas 1.100. Kalau bertahan siap-siap 1.200 sampai 1.300. Lihat besok dan lusa ya. Kalau ada yang spek buy di harga penutupan karena dia kembali breakout resistance 1.100. Ya kalau dia merah lagi turun dari 1.100 ya atur bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau menurut saya dia turun dari 1.100 itu lemah. Padahal ini kan candlenya udah bagus nih. Candle bullish angle. Kita lihat aja ya untuk EMTK. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 216 menguat 2,85%. Kalau dia transaksi asing net buy tapi tipis. Kalau di broker summary-nya SCMA ada distribusi
distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA ini sudah patah tren uptrendnya semenjak Oktober, tapi bisa jadi ada pola double bottom. Dan ini masih sama gambaran saya, kemungkinan dia konsolidasi di range 200 sampai 250 tektok. Pokoknya untuk SCMA ini ya, kalau kondisi seperti ini dia kan sudah mantul terus dari supportnya itu mana 210, support minor. Kalau support kuat 200. Ini kan dia bertahan. Kalau dia merah lagi besok dan lusa, apalagi minggu ini tutup di bawah 210 tuh lemah. Harusnya dia bertahan minggu ini dan tetap di atas 212. Kalau bisa tembus 230, 234-nya nih di atas EMA 20-nya nih bagus untuk SCMA. Kalau dia membentuk swing low-nya di daerah 210 ini juga nggak masalah, ini tutup aja. Masih oke lah ya. Yang penting nggak turun dari 200. Kalau dia turun dari 200 tuh yang hati-hati, ada pola double top. Jadi seperti itu. Untuk SCMA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 145, terkoreksi 1,36%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar sebenarnya WIRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WIRG mulai konsolidasi lagi, tapi lihat konsolidasinya ya. Ya pola-pola konsolidasi bisa dibawa turun. Pokoknya kalau Bapak Ibu ketemu saham konsolidasi seperti ini ya, ini kan karakternya memang suka konsolidasi. Nih kelihatan ya, nih konsol tiba-tiba jebol, nih konsol di atas tiba-tiba jebol ya, nih konsol tiba-tiba jebol. Kalau ini konsol lagi dan jebol 140, tinggalin kayak gitu aja ya. Itu kelihatan kan pola-polanya. Kalau dia memang mau naik ya harusnya bertahan. Kalau enggak ya besok harus hijau. Tembus 150 itu bagus kalau besok tembus 150. Dan jangan turun WIRG dari 140. Ini kan dia udah 5 hari konsolidasi dari minggu lalu. Kalau dia jebol ya udah tinggal, ini pola-polanya ini sama. Konsol jebol, konsol jebol. Nih konsol naik dikit jebol. Ya, ini konsol jebol, ini konsol jebol. Kalau konsol dan turun dari support konsolidasinya jebol, arah ke bawah. Harus hijau WIRG minggu ini. Kalau bisa tembus 160 minggu ini untuk WIRG. Kalau dia mau bentuk pola dead cat bone, besok rebound tuh bisa sampai 160 minggu ini. Tapi itu disclaimer on. Ya, berarti naik 10% sangat mungkin. WIRG kan biasa 10-20% gampang. Jadi seperti itu. Tapi disclaimer on, supportnya 140 jangan jebol untuk WIRG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang hari ini juga menguat 8,27% ke harga 157. Sentimen dari Goto, kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar sebenarnya MPPA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPPA, apakah ini rejection? Ini kan perkiraan saya waktu itu, ini bisa gagal nih kalau minggu ini nggak tembus ya. Dan dia berhasil. Pokoknya ingat minggu ini untuk MPPA maksimal Jumat harus tetap di atas 150. Ini kan dia bisa jadi membuat swing low. Cuman memang offset ya, patah trennya. Tapi nggak masalah. Yang penting lihat support resisten klasik. Ini ada pola inverted head and shoulder. Ini kalau Bapak Ibu belum kelihatannya kecil lah ini. Ini kan ada pola inverted head and shoulder dan neckline offset sedikit nggak masalah. Ini kan baru 2 hari dia di bawah, terus naik lagi. Pokoknya kalau dia merah minggu ini, besok dan lusa kalau turun di bawah 150 gagal. Berarti pola dead cat bone aja, false break. Jadi kalau mau bagus ini swing low udah bisa naik lagi untuk MPPA. Cukup oke nih MPPA kembali di atas EMA 60-nya garis hitam ini. Pokoknya jangan turun lagi dari 150. Karena dia juga kan ada investasi di Goto MPPA. Jadi kena juga sentimen Goto. Goto ditarik naik juga yang berkorelasi dengan Goto. Seperti ASI, Telkom walaupun tipis. Terus ASA tadi naik juga ya. Jadi seperti itu untuk MPPA. Apakah bisa spek buy di harga sekarang? Jauh dari support 150. Supportnya kalau Bapak Ibu tadi buy on break 150 udah lumayan kan cuannya. Bisa di hold juga. Harga sekarang kurang ideal, tapi kalau nekat ya di bawah 150. Kalau mau pakai stop loss. Kalau mau di hold silahkan juga. Ya kalau dia membentuk swing low-nya konfirmasi minggu ini tetap berada di atas 150, 160 itu bagus. Berarti minggu depan lanjut naik dan bisa sampai 200 lagi untuk MPPA. Bisa jadi ini swing low dan pelan-pelan dia naik lagi ke atas. Semoga terjadi seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 121 menguat 3,41%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semarnya MLPL distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Dari teknikal MLPL ya ini di bottomnya ya 120 115 itu. Cuman daripada MLPL yang lebih konfirmasi MPPA.
MLPL bagus kalau sudah di atas, menurut saya lah ya, di atas 128, 130 itu baru sinyal bagus karena akan berada di atas EMA 20, EMA 60. Kalau MPPA kan sudah di atas EMA 60, ini udah sinyal bagus. MPPA juga EMA 60-nya nih melandai, nggak menukik ke bawah. Kalau MLPL menukik ke bawah dua-duanya kan masih dead cross walaupun EMA 20-nya di atas. Jadi MLPL menurut saya tunggu di atas 130 itu menarik, atau 128 lah, itu menarik. Kalau dia bawah itu jauh dari support. Kalau mau trading cepat ya hitung aja resikonya seperti apa ya. Kalau support code-nya ya 110, 112. Jebol itu baru sebenarnya harus cut loss. Beda cerita kalau buy on break ya, tapi ini disclaimer on, nggak harus seperti saya strateginya. Kalau buy on break dia tembus 128, 129 buy. Kalau dia merah lagi ya saya biasanya cut loss, berarti gagal break seperti itu. Risknya kecil, paling 2%, 3% saya. Jadi itulah bagaimana strategi, karena banyak strategi mencari profit di pasar modal, nggak hanya satu strategi. Jadi mana cocok, coba aja belajar dulu semua strategi yang Bapak Ibu lihat di YouTube atau ikut kelas berbayar, bagaimana strategi mereka Bapak Ibu ikutin, mana yang cocok yaitu yang dipakai. Dan cara backtesting untuk strategi macam-macam itu juga nggak perlu modal besar, pakai modal-modal kecil, modal 1 lot 2 lot juga bisa kan. Yang penting kita tahu polanya, pola iramanya seperti apa, strateginya seperti apa. Nanti kalau udah menguasai win rate-nya bagus, baru tambah modal. Karena musuh terakhir trader setelah menguasai teknik, setelah disiplin, itu adalah psikologisnya. Karena kalau psikologisnya belum kuat, mentalnya belum kuat, buyar tuh. Semua teknikal pun berantakan, pasti biasanya muncul harapan. Jadi seperti itu ya. Untuk MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1085, terkoreksi 3,12%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya Bovin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Bepin mungkin sentimen dividennya nggak menarik ya. Ini kan dia lagi konsolidasi, tapi bisa jebol nih loh ya, karena 2 hari lagi dia akan bagi dividen senilai Rp28. Berarti dari harga sekarang itu dividennya sekitar hampir 2,5 sampai 3% lah ya, 2,8%. Jadi itu mungkin sentimen yang nggak menarik buat investor. Jadi ada yang sedikit profit taking, mungkin ada yang beli waktu di 1080 dan jualan ya, karena dia udah naik ke 1130 mungkin dapat 4%, 5% jualan, atau beli dari bawah jualan, nggak mau dapat dividen dulu karena mungkin ada dividen trap sedikit di Bepin, tapi mungkin aja ditarik lagi. Kalau secara teknikal yang penting Bepin nggak turun dari 1080, nggak tutup di bawah 1080 itu masih oke. Kalau dia tutup di bawah 1080 mungkin polanya akan berubah seperti ini, mungkin akan terjadi double bottom. Pokoknya kalau dia turun dari 1080 ke 1000 dulu, jadi menarik beli di bawah sini. Jadi seperti itu untuk Bepin. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir. Ada DMMX yang ditutup di harga 1050, menguat tipis 0,47%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bekerja samanya DMMX sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal DMMX candle hammer terbalik, tapi memang jelek candlenya ya. Volumenya juga naik turun, nggak jelas. Kalau menurut saya lah ya, memang membentuk higher low. Tapi kalau Bapak Ibu tetap punya barang dan berharap dia ini bisa rebound ya, kalau yang pakai stop loss, kalau sampai dia tutup di bawah 1000 tuh lemah. Harusnya seperti itu untuk DMMX ya. DMMX ini akan bagus kalau sudah di atas sini menurut saya. 1100. Nah, ini support minornya karena dia naik turunnya tuh 100 poin. Setelah 1100 baru ke 1200. Nah, titik amal pertamanya untuk DMMX naik dulu ke 1100. Itu cukup bagus lah kalau dia bisa bergerak di atas EMA 20-nya. Selama di bawah EMA 20-nya nih agak rawan. Apalagi kalau jebol 1000. Tapi itu disclaimer on, dianalisa kembali ya, jangan ditelan mentah-mentah, dan semua keputusan jual beli di tangan masing-masing. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.